Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kembali kita berjumpa dalam channel yang berbahagia ini. Namun mari kita lebih dulu berdoa, kita mohon hikmat Tuhan agar berita firman menjadikan kekuatan buat kita setiap pribadi. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu. Kalau hari ini kami boleh berjumpa walaupun jauh secara fisik, tetapi kami satu di dalam anugerah Tuhan. Engkau hadir di sana, Engkau juga di tengah-tengah kami. Firman itulah kekuatan kami. Terima kasih, biar hadirat-Mu hadir dari awal sampai akhir dalam ibadah channel ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali anugerah Tuhan menuntun kita dan kita sudah menghadapi akhir, boleh katakan tahun, dan kita akan membuka kembali tahun yang baru. Rasanya seperti singkat aja satu tahun, dan tapi anugerah Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap menyertai karena Dia Immanuel, tidak pernah meninggalkan orang percaya. Nah, hari ini kita mengambil satu, ya boleh katakan satu kekuatan dalam menghadapi hidup hari ke hari. Apalagi diprediksi tahun 2023 ini adalah zaman gelap, ya tanda kutip. Gelap bukan berarti awal mau hujan mendung, bukan. Tapi dijabarkan bisa dikatakan ekonomi gelap, susah, keuangan, politik, kemudian ya macam-macam kehidupan lah yang kita hadapi. Namun kita percaya firman itu ya dan amin. Di dalamnya mempunyai solusi. Solusi dari firman, solusi dari Tuhan, dan kalau kita mengimani dan melakukannya, pasti kesukaran apapun akan terselesaikan. Nah, hari ini kita membaca dalam Yohanes pasal 6 ayat 33. Yohanes 6 ayat 33 yang mengatakan demikiannya, semua itu dikukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, ayat ini sepertinya kita diberi was-was soal hidup. Karena tidak boleh tidak, semuanya tak terkecuali pasti mengalami apa yang disebut kesukaran. Namun biar kita tetap tegar di masa sukar ini. Karena bukan kita sendiri yang menjalankan, tapi bersama Dia yang ada dalam diri kita ini. Karena Dia yang ada dalam diri kita lebih besar daripada masalah apa yang dalam dunia ini. Karena adakah manusia di dunia ini tidak mengalami kesukaran? Tapi jawabannya pasti tidak ada. Semua manusia, kaya, miskin, bodoh, pintar, terhormat, terhina sekalipun, pasti mengalami kesukaran. Jangankan kita manusia yang dilahirkan di rahim seorang ibu. Yesus sendiri pun dalam kemanusiaan 100% di dunia pun mengalami kesukaran. Dan kesukaran itu lebih dahsyat daripada kesukaran yang kita hadapinya. Namun di balik semua itu ada kekuatan yang datang dari atas. Dan kalau itu datang dari atas, pasti setiap kita akan mengalami sukacita yang besar. Apalagi kalau ada ungkapan mengatakan hidup itu indah. Kita sudah beberapa kali kata-kata ini, hidup itu indah. Diwarnai dengan kelimpahan, jadi kepala bukan ekor.
menjadi naik bukan turun, ya, menjadi untung bukan rugi, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya kita merasa tidak senang jika hidup itu dengan kata-kata hidup itu adalah penderitaan. Siapapun tidak senang. Mendengar kata saja udah tidak suka, apalagi mengalami. Hidup ini adalah penderitaan. Sebagai orang percaya, kita tidak ambil bagian di dalamnya. Karena kita punya Tuhan. Dia satu-satunya solusi yang paling tepat. Kalau kita mengalami penderitaan kesukaran dalam hidup dari waktu ke waktu, atau mengalami krisis atau kesukaran, itu sungguhnya karena apa? Karena manusia itu sendiri. Karena kita sendiri yang melakukannya. Kita sendiri yang menjerumuskannya. Kita sendiri yang melakukannya. Kalau orang yang percaya, kita tidak akan punya angan-angan, apalagi kenyataan hidup seperti itu. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Memang Alkitab sudah menggarisbawahi bahwa pada akhir zaman ini akan terjadi kesukaran. Itu pun Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Bisa dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu pasti. Namanya dunia bukan surga. Tapi Yesus tidak tinggal diam. Di samping dia pernah mengalami penderitaan, penganiayaan, tapi dia telah mengalahkan dunia ini. Jadi kalau dia sendiri mengalahkan dunia ini, maaf kata, dia Yesus Allah adalah Bapa. Dan kita inilah anaknya. Maka dia tidak akan tinggal diam kalau anaknya itu dalam mengalami penderitaan seperti itu. Karena itu, nasihat Yesus, nasihat firman-Nya, biar mereka itu tetap tegar di masa yang sukar ini. Karena kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Nah, Alkitab memberikan 4 solusi, 4 petunjuk tentang kesukaran ini yang kita hadapi. Yang pertama, kesukaran adalah tanda kehidupan. Sekali lagi, kesukaran itulah tanda kehidupan. Hanya orang mati sajalah yang sudah dikubur, maaf kata. Tidak ada kehidupan. Berarti tidak ada kesukaran. Tapi semasa kita masih bernapas di dunia ini, kesukaran itu tetap ada. Dan di mana kita mengalami kesukaran, di situ ada air mata. Kesukaran ini, kesukaran dan penderitaan, semua sudah bagian dari hidup kita. Sejak kita lahir, kita sudah dipatoki seperti itu. Kesukaran hidup, kesusahan hidup, penderitaan hidup, itu tidak boleh tidak. Harus menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Kadangkala ada kesukaran yang datang karena iblis. Iblis itu merupakan biang kerok sejak di Taman Eden. Adam dan Hawa. Kemudian sampai berlarut ke tempat hukuman dunia ini, air bah. Kemudian Sodom dan Gomora. Dan semua itu mengalami penderitaan. Ya, itu pekerjaan para si jahat itu iblis sendiri. Ada penderitaan dilakukan oleh orang jahat di sekitar kita, sekeliling kita. Ibaratnya kita ini domba di tengah-tengah serigala. Dari mangsanya dia, iblis itu. Yohanes pasal 15 ayat 20. Kita ini domba dan iblis itu adalah serigala kita. Ada pula kesukaran karena perilaku kita sendiri. Itu suratan Petrus ada tertulis 1 Petrus 2 ayat 20. Nah, itulah macam-macam.
Namun pada titiknya kesukaran adalah tanda kehidupan. Yang kedua, kesukaran adalah bagian dari ibadah. Dan ini sebagai orang beriman, kita mesti menggarisbawahi. Tidak boleh tidak, kesukaran itu bagian daripada ibadah ini. Zaman Rasul, apalagi sebelum Paulus bertobat, itu bagaimana orang Kristen dikejar-kejar dalam ibadah. Dan mereka harus menghadapi kesukaran, bahkan pembunuhan. Bahkan Yesus sendiri pun waktu dalam kemanusiaan 100%. Dia juga tidak jauh daripada ibadah. Sama seperti kita. Yesus sendiri pun dihina, dicela, disesak. Tetapi penderitaan Yesus itu adalah untuk semua bangsa. Bukan untuk pribadi, semua bangsa. Sampai keluar mati tersalib penderitaannya. Karena itu berbahagialah kita ini. Bahwa sesungguhnya dalam ibadah ini pun kita harus menghadapi kesukaran. Karena di balik kesukaran dan ibadah kemudian menjadi bagian kita. Itu di akhir hidup. Yang ketiga, kesukaran adalah karunia Allah. Alkitab itu mencatat hal-hal yang baik dari Allah, tetapi ada hal-hal yang menyenangkan merupakan karunia Allah. Bagi orang percaya, kesukaran bukanlah hukuman, tetapi merupakan bukti kedisiplinan jiwa kita ini. Tujuannya satu saja, menyempurnakan iman kita, menyempurnakan kehidupan kita di akhir zaman. Karena tidak boleh tidak, ia akan kembali kepada asalnya. Kita perlu disempurnakan. Mazmur 119 ayat 6. Jadi berbahagia kita ini kalau Tuhan berikan karunia kesukaran. Karena Yesus sendiri pun sudah menikmati dan menjalankannya. Keempat, kesukaran adalah teladan Yesus Kristus. Nah, coba garis bawahi. Yesus sendiri dari kemanusiaannya 100% maupun dalam keilahian 100%. Semasa dia hidup dalam dunia ini, di tengah-tengah sukar, dia memberikan teladan. Teladan bagi manusia, teladan bagi orang percaya, teladan bagi bapak, ibu, saudara, teladan bagi kita semuanya. Dan ini teladan dari Yesus Kristus sangat sempurna. Apa yang kita kerjakan dalam dunia ini, baik dalam bidang sekuler maupun rohani, hidup itu memerlukan keteladanan. Sebagai orang tua dalam satu keluarga, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Sebagai pendidik dalam dunia pendidikan, guru harus menjadi teladan bagi muridnya. Sebagai gerejani, maka pendeta harus menjadi teladan bagi jemaatnya yang dipimpinnya. Sebagai pemerintah yang disiplin, yang bersih, maka itu butuhkan pemimpin yang baik, memberikan teladan bagi rakyat dan bangsanya. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat. Masing-masing kita tunjukkanlah keteladanan yang baik untuk kehidupan bersama di tengah masyarakat. Dan saya yakin walaupun teladan di dalamnya berisikan penderitaan, tapi nilai penderitaan teladan sangat tinggi, berbeda dengan nilai teladan-teladan yang lain. Maka itu dengan apa yang kita dengar hari ini, solusi dalam hal keteladanan,
dalam hal penderitaan, dalam hal penganiayaan, dalam hal kesusahan. Mari kita tidak boleh kecil hati. Kita tidak boleh undur dari iman. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kita tidak boleh lemah dalam rohani kita ini. Tapi sebaliknya kita harus sadar. Karena dengan apa yang kita hadapi, kita ini harus tetap tegar. Karena bukan kita yang berperang sendiri melawan kesukaran, tapi kita bersama dengan Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita ini. Karena di dalam diri kita dia lebih besar daripada apa yang ada di luar kita. Dan pasti solusi yang terbaik adalah Tuhan di pihak kita, kita di dalam Tuhan. Untuk menghadapi segala macam hidup dalam dunia ini, sekarang sampai kepada kapanpun. Tuhan memberkatinya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik buat firman Allah. Kami harus mengakui dengan jujur, hidup itu memang kesukaran harus kita hadapi. Penderitaan harus kita hadapi. Kesusahan harus kita hadapi. Karena semua dan semua bahagian dari perjuangan hidup. Karena itu kami percaya solusi yang terbaik apabila Yesus Kristus menjadi Raja atas kehidupan kami. Yesus memiliki kuasa bagi hidup kami mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersama Dia pasti menang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa menyembah syukur. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.